Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai seri soal Ukom perawat baik yang D3 maupun yang NES. Nah, di kesempatan kali ini kita akan lebih spesifik mengenai keperawatan anak. Nah, jadi teman-teman yang baru menemukan channel Perawat Online, teman-teman bisa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Nah, di setiap video soal Ukom ini kita akan memberikan triknya ya, bagaimana cara cepat untuk menjawab soal Ukom itu dengan tepat tentunya ya. Oke, sebelum kita mulai untuk latihan soal dan pembahasannya, ini ada info menarik bagi teman-teman di channel Perawat Online, khususnya bagi teman-teman yang akan mempersiapkan untuk uji kompetensi di tahun 2023 ini. Jadi di sini ada bimbel online yang diselenggarakan oleh Sekte Institut. Terdapat dua program teman-teman, ada yang kelas mandiri. Teman-teman bisa mengakses member area yang berisi dari latihan soal, di sana ada paket tryout juga disertai dengan pembahasan plus skornya ya. Jadi nanti langsung muncul skornya sesuai dari masing-masing stase. Sehingga teman-teman bisa mengetahui stase mana yang masih perlu dipelajari kembali. Nah, kemudian juga ada kelas privat. Nah, namanya privat tentunya di sini ada sistem one by one. Ada satu peserta, ada satu mentor ya. Nanti teman-teman bisa diskusi dengan mentor masing-masing sesuai kelasnya. Nanti pembelajarannya via WhatsApp dan via Zoom. Nah, seperti itu. Jadi, info lengkapnya teman-teman bisa cek aja di link yang ada di deskripsi video ini. Nah, kelas privat sama, nanti juga akan ada akses member area yang ada di fasilitas kelas mandiri. Di sana nanti ada paket tryout, ada e-book materi, kemudian ada video review materi juga, dan video latihan soal. Tentunya kalau di kelas privat nanti bisa diskusi langsung dengan mentor. Nah, kemudian teman-teman juga bisa ikut gabung di kelas Telegram ya. Kemudian teman-teman bisa cek aja sesuai linknya ini di belajar Ukom perawat. Di sini nanti teman-teman bisa diskusi soal Ukom baik yang D3 maupun yang NES-nya. Untuk yang Telegram ini teman-teman bisa gratis mengaksesnya. Oke, langsung saja kita mulai soal pertama. Seorang perawat sedang melakukan pemeriksaan DDST kepada seorang anak perempuan usianya 4 tahun. Perawat meminta anak tersebut untuk berlari dan berjalan menaiki tangga. Pertanyaannya adalah apakah jenis keterampilan yang sedang diuji oleh perawat? A. Personal atau sosial, B. Motorik halus, C. Motorik kasar, D. Bahasa, atau E. Kognitif. Nah, ini pertanyaan mengenai pemeriksaan DDST. Soal-soal terkait tentang DDST biasanya seringkali muncul di Ukom ya, terutama mengenai keperawatan anak tentunya. Oke, kita langsung saja coba lihat kunci jawabannya. Jadi yang tepat adalah yang opsi C, yaitu adalah motorik kasar. Nah, kita langsung coba ke pembahasannya. Perhatikan kata kunci dari soal tadi, yaitu bahasanya perawat meminta anak tersebut untuk berlari dan berjalan menaiki tangga. Nah, ini ya kita sudah bisa simpulkan bahasanya terkait tentang berlari, berjalan itu merupakan salah satu metode Denver yang menggunakan motorik kasar. Oke, kalau kita simpulkan, perhatikan di kotak merah ini. Nah, dalam soal pertama ini, jadi alur logikanya adalah terkait tentang pemeriksaan DDST. Kita menggunakan Denver di sana. Kemudian yang kita nilai adalah motorik kasar, yaitu dengan metode berlari, berjalan, ataupun duduk, dan gerakan umum otot besar lainnya. Oke, jadi jawaban yang tepat yaitu adalah yang opsi C, motorik kasar. Oke, teman-teman juga bisa diskusi ya, silakan chat saja di kolom komentar bila tidak sependapat atau bisa memberikan kira-kira materi apa yang perlu dibahas di video-video berikutnya. Kita lanjut soal berikutnya.
Seorang ibu membawa balita laki-laki usianya 4 tahun ke poli anak dengan keluhan diare sebanyak 9 kali. Kemudian anak juga mengalami muntah-muntah sebanyak 4 kali per hari. Dari hasil pengkajian didapatkan keadaan umumnya lemah, turgor kulitnya tidak elastis, mukosa bibirnya kering, kemudian kulit sekitar anus terlihat kemerahan, dan anak terlihat malas minum serta rewel. Anak selalu menangis jika perawat mendekatinya. Pertanyaannya adalah apakah masalah keperawatan utama pada anak tersebut. Oke, perhatikan dari data mayor ya, data mayor yang ada pada kasus. Nah, bisa dilihat dari hasil pengkajian, kemudian dari vital sign kalau ada, seperti itu. Oke, kita buka kunci jawaban yang tepat, yaitu adalah yang opsi B, ya defisit volume cairan. Perhatikan kata kunci pada soal. Nah, di soal disebutkan diare sebanyak 9 kali per hari. Kemudian anak juga mengalami muntah-muntah sebanyak 4 kali per hari. Kondisi umumnya lemah, turgor kulit tidak elastis, mukosa bibir kering. Kulit sekitar anus terlihat kemerahan dan anak terlihat malas minum serta rewel. Nah, itu bisa dijadikan kata kunci. Kemudian yang lebih spesifik adalah perhatikan yang warna merah ini. Nah, warna merah ini menunjukkan bahwasanya si anak tadi mengalami tanda-tanda dehidrasi. Nah, kalau sudah terdapat tanda-tanda dehidrasi, maka bisa kita simpulkan masalah keperawatannya yaitu berhubungan dengan defisit volume cairan. Nah, ini sesuai dengan yang ada di kotak merah ini. Jadi, di soal nomor 2, yaitu adanya pasien diare, kemudian muncul tanda-tanda dehidrasi, maka masalah keperawatannya yaitu adalah defisit volume cairan. Oke, saya rasa cukup jelas ya untuk soal ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang balita perempuan usianya 3,5 tahun dilakukan pemeriksaan DDST di puskesmas. Dari hasil pemeriksaan didapatkan ada satu caution untuk tugas perkembangan di sektor motorik halus, ada satu tugas perkembangan yang menolak di sebelah kanan usia pada sektor personal sosial, dan satu gagal pada perkembangan bahasa. Pertanyaannya, apakah hasil deteksi perkembangan pada kasus tersebut A. Delay, B. Normal, C. Suspect, D. Advance, atau E. Unstable? Oke, di soal ini menanyakan mengenai deteksi perkembangan. Nah, deteksi perkembangan teman-teman masih ingat ada beberapa kategori. Ada advance, ada oke, kemudian ada delay, ada caution, seperti itu ya. Mungkin teman-teman masih ingat. Nah, perhatikan dari soal ini. Ternyata ada satu gagal perkembangan bahasa. Nah, sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan dari hasil pemeriksaan DDST si pasien ini. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah yang opsi A, yaitu delay. Oke, perhatikan kata kuncinya di sini. Adanya satu caution untuk tugas perkembangan di sektor motorik halus, kemudian ada satu tugas perkembangan yang menolak di sebelah kanan, usia pada sektor personal sosial, dan satu gagal pada perkembangan bahasa. Nah, kalau sudah ada satu gagal di perkembangan, ya baik itu di perkembangan apapun, dan di soal ini dispesifikkan pada perkembangan bahasa, maka kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya hasilnya yaitu adalah delay. Nah, di sini ada 4 kategori terkait tentang deteksi perkembangan. Kalau advance artinya berarti anak itu mampu untuk melakukan item di sebelah kanan garis usia. Kalau oke atau normal ya berarti anak itu gagal atau menolak melakukan item yang dilalui garis pada persentil 25 sampai 75. Kalau caution sudah waspada itu adalah berarti anak gagal atau menolak melakukan item yang dilalui oleh garis pada persentil 75 sampai 90. Nah, sedangkan delay berarti di atas itu atau anak itu gagal melakukan item pada area sudah di sebelah kiri, ya sebelah kiri garis usia. Itu artinya gagal pada
perkembangan tersebut. Ya, jadi jawaban yang tepat yaitu adalah yang opsi A, delay. Oke, perhatikan kotak merah ini, jadi adalah di soal ini kita simpulkan deteksi perkembangannya, yaitu adalah delay karena disebutkan hasilnya adalah gagal di perkembangan bahasa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang bayi laki-laki usianya 3 hari dibawa ke IGD oleh ibunya dengan keluhan kuning pada seluruh tubuh. Selanjutnya, perawat akan melakukan anamnesa dan pemeriksaan Kramer pada bayi tersebut. Diperoleh hasil pengkajian kulit bayi kuning dari kepala, leher, daerah lengan, kaki bawah, dan lutut. Berdasarkan hasil tersebut, berapa derajat Kramer bayi tersebut? Opsi A, Kramer skor 1, B skor 2, C skor 3, D skor 4, atau E skor 5. Oke, terkait tentang ikterik ya atau kuning pada bayi itu dispesifikasikan nanti sesuai dengan skala Kramer, apakah skornya 1, 2, 3, 4, atau sampai 5. Oke, jadi yang perlu kita perhatikan adalah lihat dari hasil pengkajian kulit bayi kuning itu. Nah, di mana area yang mengalami ikterik itu nanti bisa dikategorikan sesuai skor dari Kramer. Oke, kita lihat kunci jawabannya yaitu adalah opsi D. Skornya adalah 4. Nah, perhatikan kata kuncinya, didapatkan hasil pengkajian kulit bayi kuning dari kepala, leher, daerah lengan, kaki bawah, dan lutut. Nah, di skema itu dibagi menjadi 5 skor. Ya, kalau skor 1 artinya kuning pada daerah muka dan leher saja. Skor 2 itu tampak meluas dari muka leher sampai ke area dada. Kalau skor 3 itu skor 1, 2 ditambah itu sampai ke perut bagian bawah dan lipatan paha. Sedangkan skor 4 itu adalah akumulasi dari skor 1, 2, 3 ditambah sampai ke kaki dan tangan. Sedangkan skor 5 itu sudah sampai meluas ke telapak tangan dan kaki. Nah, di sini disebutkan di soal ya tidak ada area telapak tangan, tapi ada kaki. Berarti bisa disimpulkan skornya adalah skor 4 atau Kramer dengan skor 4 ya. Jadi derajat keparaan ikterus, nah itu dikategorikan menggunakan skala Kramer. Nah, di soal adalah skor 4 karena sudah sampai ke kaki. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Seorang ibu dari anak berusia 3 tahun menginformasikan kepada perawat bahwa anaknya terus-menerus menggaruk kulit sehingga kulit menjadi kemerahan. Manakah pengkajian data yang menunjukkan anak mengalami skabies? A. Terlihat garis halus putih keabuan, B. Lesi berwarna keunguan, C. Kulit tebal dan ada kerak kulit kekuningan, D. Adanya gelembung-gelembung berisi cairan, atau E. Kulit mengelupas warna keunguan. Oke, pertanyaannya di soal ini mengarah ke tanda dan gejala terkait tentang penyakit skabies. Ada ciri khasnya ya dari penyakit skabies itu, di mana biasanya rasa gatal itu memberat di malam hari. Oke, kita lihat kunci jawabannya yaitu adalah opsi A. Terlihat garis halus putih keabuan. Kita masuk ke pembahasan, perhatikan kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu adalah anaknya terus-menerus menggaruk kulit sehingga kulit menjadi kemerahan. Nah, di sini diagnosis skabies itu perlu dicurigai pada pasien yang mengeluhkan rasa gatal yang memberat di malam hari, kemudian adanya kontak dengan individu yang mengalami skabies. Nah, ciri khasnya yaitu tadi, ya adanya terlihat garis putih keabuan. Nah, itu adalah ciri khas dari penyakit skabies dan biasanya akan memberat rasa gatalnya itu pada malam hari. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah yang opsi A di sini. Baik, cukup sekian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga kompeten di hukum periode ini.
yakin kompeten teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa kompeten dan lulus tentunya menjadi perawat profesional. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.